Kali ini, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi ya, menarik ya, kita akan membahas terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, tadi kan saya sudah membuka secara di dalam opening tadi bahwa apakah kita sebagai perorangan itu perlu nggak sih izin usaha? Nah, berbicara terkait dengan izin usaha, ternyata ada satu peraturan yang mengatur terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, kita buka lapak nih di akun e-commerce misalnya. Apakah perlu izin usaha nggak sih? Kan kita cuma buka lapak aja. Misalnya aku buat akun Shopee gitu. Terus aku buka lapak di Bukalapak gitu kan. Terus aku punya akun di Tokopedia. Emang perlu ya izin usaha? Ih, kok ribet banget sih? Masa kita perorangan yang memang usahanya kecil-kecilan, itu perlu sih homemade misalnya, itu perlu izin usaha, kan ribet ya. Apalagi misalnya kita di Instagram buka suatu akun yang berjualan, itu perlu nggak sih izin usaha? Kan ribet kalau perlu. Semoga nggak perlu aja sih kalau kita di sisi penjual, ya kan? Nah, tapi ternyata berdasarkan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 adalah seperti ini. Oke, ternyata dalam slide ini kita belum bisa menjawab nih pertanyaan itu ya. Pertanyaan Bukalapak di akun e-commerce apakah perlu izin usaha? Nah, kita langsung dulu nih. Kita dari pemikiran biasanya mahasiswa itu memang harus tahu dulu basicnya gitu kan. Basicnya itu apa? Adalah perdagangan melalui sistem elektronik itu apa sih? Nah, ini yang harus kita jawab. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tadi, perdagangan melalui sistem elektronik atau kita bisa sebut dengan PSME adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik atau kita bisa singkat PMSE. Nah, beda loh sama PPMSE gitu kan. Nah, apa perbedaannya nanti kita akan jelaskan. Di sini menggambarkan adanya Bukalapak, Grab, Tokopedia, Gojek, Shopee. Ini PMSE bukan sih? Nah, sebenarnya mereka itu adalah bagian dari PMSE, tapi mereka masuk bagian mana? Kita akan lihat selanjutnya. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Sekarang kita masuk ke dalam apa sih sistem elektronik itu, gitu kan? Nah, sistem elektronik sendiri adalah serangkaian perangkat yang dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, kemudian mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Intinya yang bisa diakses via digital, either itu lewat laptop, either itu lewat handphone, dan itulah untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyebarkan informasi secara elektronik. Nah, di dalam PP 80 itu pun sebenarnya dibagi-bagi nih beberapa jenis pelaku usaha, di mana setiap pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik itu wajib loh memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, loh, siapa saja sih pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik? Pertama adalah kamu. Kamu apabila kamu berdagang merupakan perorangan atau badan usaha, masyarakat, atau instansi penyelenggara negara. Di sini sendiri dijelaskan nih, yang dimaksud dengan pedagang adalah pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik, baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung, misalnya kita buat Bitly sendiri, atau kita buat Google Form sendiri, gitu kan,
atau melalui sarana milik pihak PPMSE. Wah, PPMSE itu apa? Beda nggak sih sama PMSE? Tentunya beda ya. Atau sistem elektronik lainnya yang menyediakan sarana PMSE. Nah, itu tadi kita sudah tahu nih arti dari pedagang. Jadi kamu masuk nggak nih dalam kategori pedagang? Ayo, pelaku usaha yang melakukan PMSE baik dengan sarana yang dibuat di kelas sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE atau sistem elektronik lainnya yang menyediakan sarana PMSE. Nah, siapa saja? Pertama, pedagang itu adalah perorangan, bisa badan usaha, bisa masyarakat, dan juga bisa instansi penyelenggara negara. Berarti perorangan juga termasuk dalam kategori pelaku usaha, guys. Jadi, kalau misalnya kamu sendiri nih, atau orang tuamu, atau saudaramu, melakukan usaha, gitu loh, atau berdagang di salah satu merchant atau platform yang tadi saya sudah sebutkan di awal, entah itu Shopee, Bukalapak, Tokopedia, atau misalnya kamu membuka jasa jasa lain melalui sarana dibuat sendiri, itu ternyata kamu adalah pelaku usaha, masuk dalam kategori pelaku usaha yang masuk dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 ini. Nah, berarti kalau kamu punya akun untuk jualan, intinya entah itu di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, kamu adalah kategori pedagang perorangan. Ya. Nah, kemudian apa sih? Tadi kan sudah disebut ya, PPMSE. Nah, ternyata PPMSE itu adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, yang diartikan merupakan pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Itu bisa perorangan atau badan usaha, bisa masyarakat atau instansi penyelenggara negara. Nah, yang tadi disebutkan itu contohnya adalah Shopee. Kalau kamu dagang di Shopee dan kamu buka akun Shopee, kemudian Bukalapak, kalau kamu buka lapak di Bukalapak, kemudian Tokopedia, kalau kamu buka akun di Tokopedia untuk berjualan. Nah, ternyata mereka ini adalah contoh PPMSE loh, guys. Nah, yang ketiga, pelaku usahanya itu adalah penyelenggara sarana perantara. Bisa perorangan juga, badan usaha, masyarakat, dan atau instansi penyelenggara negara. Nah, penyelenggara sarana perantara itu atau intermediary services adalah pelaku usaha dalam negeri atau luar negeri yang menyediakan sarana komunikasi elektronik selain penyelenggara telekomunikasi yang berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dan penerima. Contohnya apa sih? Contohnya Gojek, Grab, gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam materi atau topik kita kali ini. Untuk beberapa hal mungkin kita nanti akan bahas ya. Tapi sekarang kita lebih khususkan nih ke dalam pertanyaan. Kita akan menjawab pertanyaan, apakah perorangan wajib memiliki izin usaha? Ternyata wajib, guys. Tara! Ya, kalau kamu atau orang tuamu atau sanak saudaramu punya usaha dagang meskipun kecil-kecilan dan membuka akun Instagram sebagai media untuk marketing ataupun buka akun di Shopee, di Tokopedia maupun Bukalapak atau platform lainnya, kalian wajib memiliki izin usaha. Ribet banget ya. Tunggu dulu, kalian belum simak semuanya, jadi kalian harus stay tune. Karena apa? Yang pertama, perorangan itu termasuk dalam kategori pelaku usaha sebagaimana tadi loh sudah kita bahas ya, you are. Yang kedua, perorangan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi kalau kamu tadi melakukan kegiatan usaha artinya apa? Kalian bertransaksi, misalnya di Bukalapak, atau kalian bertransaksi di Shopee, artinya kalian melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE. Nah, PMSE itu sendiri kan sudah saya jelaskan di awal ya, apa itu PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik.
Kemudian, kalian melakukan kegiatan penawaran secara elektronik melalui komunikasi elektronik dari pelaku usaha, yaitu kalian, perorangan kepada pihak lain, yaitu kepada buyers atau konsumen, yang akan membeli atau akan menggunakan jasa kalian. Nah, penawarannya berupa apa sih? Tentu ya, kita dalam hal kita berdagang, tentu kita menawarkan barang dan jasa. Apalagi sih yang harus kita perhatikan dalam peraturan pemerintah ini? Ternyata barang dan jasa yang dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 ini ada beberapa pengertiannya. Cuma di sini simpulannya adalah kalau pertanyaannya apakah perorangan wajib memiliki izin usaha berdasarkan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik, harusnya PMSE ya guys, ini salah ketik, maaf. Perdagangan melalui sistem elektronik pasal 15 ayat 1 dinyatakan bahwa pelaku usaha wajib, tadi apa? Pelaku usaha termasuk perorangan ya, termasuk kamu, wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE. Berarti mulai sekarang kalian harus sadar hukum, apalagi kalian mahasiswa hukum, kalian harus kasih tahu teman-teman kalian, orang tua kalian, sanak saudara yang ternyata membuka akun dan melakukan kegiatan usaha PMSE, membuka akun di PPMSE, dan juga melakukan kegiatan PMSE untuk mendaftarkan izin usaha dan mendapatkan NIP-nya, nomor induk berusaha. Oke, seperti apa caranya? Stay tune terus. Nah, kemudian di sini pun izin usaha tadi tenang, tidak perlu ribet-ribet loh guys, karena pemerintah itu membuat suatu sistem, yaitu adalah online single submission, yaitu adalah sistem perizinan terpadu yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Kakak Ises. Kalian bisa cek ke akun channel legalaccess.id, Legal Access di YouTube channel kita. Itu menggunakan izin usahanya itu melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Yang ini berdasarkan pasal 15 ayat 3 yang memang diatur dalam peraturan menteri. Nah, tadi kan penawaran yang kita lakukan tentunya menawarkan barang dan jasa. Ternyata ada definisi loh terkait dengan barang dan jasa yang baru nih guys. Pertama, kita sudah tahu bahwa barang itu adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Nah, itu adalah definisi barang. Ternyata PP 80 tahun 2019 juga itu mendefinisikan barang digital. Seru ya. Barang digital itu apa? Barang digital itu adalah setiap barang tidak berwujud yang tunggu sebentar, yang berbentuk informasi elektronik atau digital, meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengaliwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan atau data elektronik. Nah, ternyata ada juga loh guys, barang digital, data elektronik, multimedia, piranti lunak. Nah, itu contoh-contohnya ya. Kemudian juga jasa, sebagaimana kita ketahui jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Nah, uniknya dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2019 ini tentang perdagangan melalui sistem elektronik, terdapat definisi jasa digital juga selain ada barang digital. Nah, jasa digital adalah jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia dan tidak mungkin untuk memastikan tanpa adanya teknologi informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan jasa berbasis piranti lunak. Jadi mulai sekarang kalian sudah mengetahui ada barang digital dan juga jasa digital. Nah,
Itulah penjelasan dasar terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, karena tadi di awal saya sudah menyampaikan yang perlu yang akan dibahas adalah pertama, bagaimana sih basic dari perdagangan melalui sistem elektronik itu sendiri tadi kita sudah jelaskan ya. Dan yang kedua, inilah yang ditunggu-tunggu, akses kalian untuk mengetahui bagaimana sih caranya mendaftarkan izin usaha melalui OSS. Nah, stay tune terus karena kita akan jelaskan tutorialnya.